Didn't even ask me what I wanted. You made them. I was there when needed someone who wasn't getting over you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Perkenalkan, nama saya Mansur. Di sini kami ingin menjelaskan terkait politik ekonomi Islam di Indonesia, di mana politik ekonomi Islam itu sendiri merupakan suatu kebijakan hukum yang dirancang oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan dapat menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat, dan di mana berlandaskan nilai-nilai syariat secara acuan parameter. Aturan ini yakni hukum yang mengatur mengenai hubungan antara negara, hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan individu, dan individu dengan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Jadi politik ekonomi Islam itu merupakan suatu aturan yang dirancang oleh pemerintahan, yang dimana di situ untuk menjamin kebutuhan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Politik ekonomi Islam itu sendiri di Indonesia menurut Aziz Taba bahwa tiga pola hubungan antara pemerintah dan umat Islam dalam politik ekonomi Islam. Pertama yaitu pola hubungan antagonistik, di mana tahapan ini terdapat kegilaan dan kecurigaan yang membuta di kalangan pemerintah terhadap posisi. Jadi di sini ada kegilaan ataupun di sini ada kecurigaan yang membuta terhadap terhadap yang di kalangan pemerintah terhadap posisi politik pemerintah. Yang kedua yaitu pola hubungan resiprokalistik, di mana tahapan ini saling mempelajari dan saling menjajaki posisi-posisi masing-masing, ditandai dengan politisasi umat Islam dengan berdirinya beberapa aliansi organisasi masyarakat ataupun partai-partai Islam. Yang ketiga yaitu hubungan akomodatif, di mana pada tahapan ini saling pengertian. Satu sisi pemerintah tidak pernah memposisikan diri sebagai Dracula yang siap memangsa rakyatnya, dan pada sisi lain umat Islam memahami bahwa sebagai kebijakan berbagai kebijakan pemerintah yang diambil tidak akan menjauhkan dari ajaran Islam. Faktor politik ekonomi Islam di sini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dengan dikeluarnya kebijakan melalui diterbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana dalam perspektif ekonomi sebagai latar belakang di sini adalah pertama membangun ekonomi berbasis potensi dan ekonomi domestik, di mana strategi ini untuk bagaimana pemerintah Indonesia didasarkan pertimbangan menyusul resesi ekonomi dunia dengan kegagalan sistem ekonomi yang dikembangkan oleh negara-negara barat. Yang kedua yaitu berkepihakan terhadap ekonomi kerakyatan, di mana ekonomi syariah di sini memiliki chemistry dengan ekonomi kerakyatan yang ingin membangun potensi ekonomi berdasarkan sektor real. Dan ekonomi kerakyatan di sini merupakan sebuah strategi pemerintah, di mana Indonesia kala itu mengatasi kesenjangan sosial dengan terjadinya yang terjadi di dalam masyarakat. Dan dinamika kebijakan keuangan syariah di Indonesia ini yaitu di sana kebijakan perbankan syariah. Kebijakan perbankan syariah di sini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan undang-undang, dan Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas undang-undang, dan Nomor 7 Tahun 92 hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 28 tentang perbankan syariah, di mana di sini berdasarkan kebijakan tersebut perkembangan perbankan syariah diklasifikasikan dalam 3 periode itu, di mana dalam satu periode peletakan dasar sistem perbankan syariah dalam gambaran umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 di sini diundangkan pada masa pemerintahan Orde Baru, sedangkan mengalami hubungan harmonis dengan umat Islam. Pada awal dekade tahun 90-an ini pula banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang mengakomodasi kepentingan sosial, politik, dan ekonomi umat Islam. Dan kebijakan pemerintah
nampak pada lahirnya organisasi sosial kemasyarakatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang mana pada akhir 90-an lahirlah ICM sebagai sebuah politik akomodasi pemerintah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam di Malaysia. Ketika Malaysia berada di penghujung lahirnya kemerdekaan, terdapat beberapa persiapan mendasar yang dilakukan, seperti merancang Undang-Undang Dasar Malaysia. Dalam rancangan konstitusi tersebut tidak menyebutkan agama resmi bagi rakyat Malaysia. Akan tetapi, langkah tersebut didukung oleh penguasa 9 yang merasa cukup bahwa agama Islam adalah agama resmi bagi masing-masing negara bagian. Abdullah Ahmad Badawi yang menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2004 menyuarakan pesan-pesan Islam, di mana hal ini ditunjukkan dari konsep pembangunan masyarakat agamis yang digagasnya, yang dikenal dengan istilah Islam Hadori. Islam Hadori memiliki dua gagasan utama, yaitu yang pertama untuk menyesuaikan peranan Islam dalam pembangunan ekonomi di Malaysia, di mana umat Islam digalakkan untuk meningkatkan sosioekonomi di samping menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi. Dan yang kedua, untuk membantu menjembatani antara kaum Muslim dan bukan Islam, dan dengan sendirinya menyelesaikan popularisasi kaum yang menjadi masalah besar dalam negara. Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk memajukan dan menjadikan perbankan Islam sejajar dengan konvensional. Perbankan Islam mengeluarkan 21 produk yang dikenalkan di awal tahun 1939, dan di tanggal 4 Maret 1997 Bank Negara Malaysia mengeluarkan SKIM, di mana SKIM tersebut perbankan non-syariah atau perbankan konvensional dapat menawarkan jasa atau produk dari perbankan syariah. Dan pada tanggal 1 Mei 1997, Bank Negara Malaysia mendirikan The National Sharia Advisory Council on Islamic Banking and Tafakul atau NSAC. Dan pada tahun 2010 diharapkan mempunyai fitur-fitur, di mana di antara fitur-fitur tersebut menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam secara regional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Malaysia mengabulkan permohonan dari 3 lembaga asing untuk beroperasi di Malaysia, seperti Kuwait Finance House, Al-Rajhi Bank Investment Corporation Saudi Arabia, dan Qatar Islamic Banking. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politik ekonomi Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di ASEAN yang hingga saat ini masih menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Nah, selain itu, Sultan Hassanal Bolkiah juga melakukan upaya perkembangan sumber daya lain untuk menyokong perekonomian Brunei Darussalam dalam kepastian sebagai Sultan ke-29 Brunei Darussalam. Sultan Hassanal Bolkiah mendirikan Bank Islam dan secara bertahap mengubah sistem perbankan konvensional menjadi sistem perbankan Islam. Selain itu,
penerapan pajak yang tinggi terhadap hal-hal yang diharumkan Islam juga menjadi fokus kebijakan ekonomi sultan. Sultan juga memiliki beberapa dampak positif bagi kehidupan negara dalam menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain dan organisasi regional maupun internasional. Nah, sementara bagi rakyat, kebijakan sultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, serta mampu meningkatkan pengalaman Islam dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdurrahman Hudayfi ingin melanjutkan penjelasan dari Badriawan untuk menunjukkan identitas ideologi negara Brunei. Sultan dalam beberapa kesempatan mengeluarkan dekrit yang isinya membuat garis pemisah antara Islam pribumi dan Islam luar, terutama kaum fundamentalis, termasuk gerakan Al-Arqam dari Malaysia. Sultan mengharuskan warga Melayu mampu membaca Al-Quran dengan mengeluarkan dana 2 juta dolar ya, bukan rupiah, Brunei. Untuk merealisasikan kebijakan ini, memerintahkan pentingnya pengajaran bahasa Melayu dalam aksara Jawi atau Arab Melayu, agar masyarakat memahami hubungan antara bahasa Melayu dengan warisan budaya Islam. Pemerintah juga melarang jual beli minuman keras di toko-toko atau hotel. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.